بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan puji-pujian untuk Allah Rabbul Alamin dan salawat beserta salam untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir, yang tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul setelahnya, yang petunjuknya adalah petunjuk yang sempurna, agama yang dibawanya adalah agama yang sempurna. Kemudian kita menghimbau agar himbauan ini bermanfaat untuk kita sendiri sebagai khatib dan untuk kaum muslimin sekalian. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan berusaha semampu kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat semata-mata berharap ridho dari Allah dan balasan dari Allah Jalla wa Ala, dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dikarenakan rasa takut kita atas ancaman Allah, yaitu iqab dan balasan terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala,
kita berharap kita mendapatkan tempat yang baik dalam kehidupan dunia ini dan tempat yang baik di alam barzakh, di alam kubur, dan tempat yang baik di hari akhirat kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba, sebagai manusia, jangan berprasangka bahwa kehidupan kita di dunia ini tanpa perhitungan. Hadirnya kita di permukaan bumi ini bukan tanpa hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menduga bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Tidak ada pertanggungjawaban atas ucapan yang kita keluarkan, atas perbuatan yang kita lakukan. Apakah kita menduga tidak ada perhitungan, tidak ada hisab, tidak ada balasan? Dan Allah juga menyatakan, alam yakun nutfatam min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah dia, manusia itu awalnya hanyalah setetes mani yang ditumpahkan di dalam rahim seorang ibu. Kemudian dia berkembang menjadi segumpal daging. Lantas Allah menyempurnakannya menjadi makhluk dan meniupkan ruh kepadanya dan kemudian menyempurnakannya. Setelah itu Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan wanita. Sehingga jadi manusia yang tersebar di permukaan bumi dengan berbagai aktivitas hidup sebagaimana yang kita saksikan, yang kita alami pada hari ini. Nah, kemudian bukankah zat yang menciptakan dia dengan tahapan-tahapan tersebut mampu untuk menghidupkannya kembali setelah kematiannya? Ayat ini memberikan peringatan dan pelajaran kepada kita agar manusia tidak menyangka bahwa apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan di dunia semua itu ada pertanggungjawabannya. Bahkan termasuk di dunia ini Allah akan memberikan imbalan dan balasan kepadanya. Sebagaimana juga firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melaksanakan amal kebajikan walau semisal biji zarah, dia akan melihat yaitu hitungannya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk walau semisal biji zarah, dia juga akan melihat hasil perhitungannya. Ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa hidup di dunia ini punya tujuan yang pasti dan jelas, dan semua aktivitas kita akan dipertanggungjawabkan. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau baik aktivitas hidup kita di dunia, Allah akan memberikan yang baik balasannya, dan siapa yang buruk kehidupannya, buruk ucapannya, dia akan mendapatkan imbalan yang buruk baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh sebab itu, agar manusia juga tahu, manusia tidak hanya dibebani, kemudian
kemudian tanpa penjelasan. Tidak. Allah memberikan penjelasan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para ulama tafsir menjelaskan makna daripada liya'budun, untuk beribadah kepadaku, yang dimaksudkan dengan at-ta'abbud, ibadah kepada Allah, adalah at-tadallul wal khudu' ma'al mahabbah, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah yang disertai dengan rasa cinta. Ya, oleh sebab itu manusia harus mengetahui bahwa dia akan selamat, aktivitasnya akan berbalas kebaikan, ucapannya akan berbalas kebaikan, mendapat hitungan yang baik jika dia tahu bahwa kehidupan dunia ini tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan dunia hikmahnya adalah Allah menciptakan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Jalla wa Ala. Illa liya'budun atau illa liyuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkan aku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menjelaskan maksudnya adalah yaitu liukallifa alaihi syar'al ibadah, agar kubebankan kepada mereka syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk itu agar terlaksana rezeki dan kehidupan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mampu dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di permukaan bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Oleh sebab itu, tujuan hidup seorang hamba itu adalah untuk ibadah. Maka perkara terpenting yang mesti hadir di dalam hati, di dalam jiwa seorang manusia, yang paling dia pedulikan agar ucapan dan perbuatannya berada di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan ibadah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahirah wal batinah. Ibadah adalah suatu sebutan yang bersifat umum, yang meliputi segala perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Nah, kalau dikatakan bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, berarti kita ini hidup di dunia harus ucapannya yang disukai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, perbuatannya yang dicintai oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Bahkan hatinya sendiri harus dalam keadaan yang disukai oleh Allah. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan dia membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itulah kewajiban seorang hamba. Dan untuk itu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah, kemudian Allah tidak membiarkan manusia mencari-cari cara ibadah sesuka hatinya, tidak. Karena manusia tidak akan mampu untuk itu. Ketahuilah wahai kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum Nabi kita diutus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, banyak di antara manusia tetap punya semangat untuk berta'abbud kepada Allah. Termasuk orang-orang Quraisy, Arab yang dikatakan jahiliyah, mereka juga punya semangat ibadah kepada Allah. Setiap tahun mereka berkunjung ke Ka'bah. Mereka melakukan tawaf, mereka berdoa, mereka menyembah, akan tetapi dengan cara-cara mereka. Sampai dikatakan ketika mereka menyembah berhala, ya, mereka mengingkari bahwa mereka itu adalah melakukan penyembahan terhadap benda-benda mati. Kata mereka, la na'buduhum illa liyuqarribuna
ilallahi zulfa. Tidaklah kami ibadahi ini berhala-berhala yang banyak ini kecuali tujuan kami adalah agar kami dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, oleh sebab itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, perlu kita yakini dan kita ketahui bahwa ibadah kepada Allah tidak selesai dengan sekadar tujuan kita dan keinginan kita bahwasanya kita ingin beribadah, akan tetapi tata caranya, pelaksanaannya tidak jelas, standarnya, barometernya. Apa sekarang cara yang kita pakai dalam beribadah kepada Allah? Apakah yang kita lakukan, yang kita ucapkan, Allah suka atau tidak? Atau sebaliknya Allah murka dengan ucapan kita, Allah murka dengan perbuatan kita, walaupun kita atas namakan untuk beribadah kepada Allah? Maka untuk itu Allah menurunkan wahyunya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 164. Walaqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia terbesar, nikmat yang paling besar kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan. Tatkala Allah utus kepada mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Sebagian ulama mengatakan dari kalangan manusia, sebagian ulama mengatakan dari kalangan bangsa Arab. Karena dahulunya adalah ya mereka orang-orang Arab. Namun pada hakikatnya adalah tujuan diutusnya rasul untuk seluruh manusia. Ya, diutus Rasul kepada manusia. Nah, ini menunjukkan kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah bahwa nikmat terbesar kepada manusia diutusnya Rasul. Ya, diutusnya Rasul karena Rasullah yang akan memperkenalkan kepada umat manusia bagaimana kita bermuamalah dengan Rabb pencipta kita. Ya, oleh sebab itu, maka seorang hamba tidak akan sampai kepada ibadah yang sebenarnya kepada Allah kecuali dia mengakui dan meyakini keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur satu-satunya untuk diteladani di dalam usaha kita untuk mencari keridhaan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak sekadar menyebut dan menyanjung nama beliau, akan tetapi mengakui bahwa beliau adalah manusia yang dipercaya oleh Allah untuk menuntun umat ini dalam rangka untuk menunaikan tauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia maksum satu-satunya yang akan dijadikan idola, maka orang tidak akan sampai kepada hakikat ibadah kepada Allah dengan sebenarnya. Kenapa? Karena beliau Rasul dikatakan membacakan kepada mereka yaitu kitab Allah. Yatslu alaihim kitab Allah. Membacakan kepada mereka kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan membersihkan mereka dari kesyirikan, dari kekufuran, ya, dari penyimpangan-penyimpangan, dari akhlak yang buruk, dari muamalah yang jelek, yang haram, ya, dan segala suatu keburukan. Beliau membersihkannya dengan apa? Dengan membacakan kitab Allah, mengajarkan kitab Allah kepada manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kata para ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan kitab di ayat ini adalah Al-Quran, yang dimaksudkan dengan hikmah dalam ayat ini adalah sunnah. Ya, nah Nabi mengajari manusia mengenal Allah, mengajari manusia beribadah kepada Allah, mengajari manusia bermuamalah di antara sesama manusia agar pergaulannya baik dan benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah Nabi.
Maka oleh sebab itu, ibadah kepada Allah, pelaksanaan agama Islam, muamalah di antara sesama kita, berkaitan dengan kehidupan, baik itu masalah perdagangan, masalah amanah, masalah simpan pinjam, ya, utang piutang, dan segala hubungan kemanusiaan, itu didasarkan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan dahulu mereka, kata Allah, dahulu mereka sebelum Rasul mengajarkan Al-Quran kepada mereka, mengajarkan sunnah, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Bukan mereka tak punya semangat ibadah kepada Allah, tidak. Mereka punya semangat ibadah kepada Allah, tapi caranya semau mereka. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan Islam dengan baik kecuali dengan mengakui bahwa Nabi Muhammadlah satu-satunya teladan yang tak boleh kita menyelisihinya. Selainnya, kalau berbeda dengan ajaran beliau, wajib untuk ditinggalkan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'a liqauli ahadin minan nas. Barang siapa yang sampai yang terang bagi dia petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah itu karena mengikuti seseorang, perkataan seseorang, siapapun orangnya. Perkataan Rasulullah pasti perkataan dari Allah. Oleh sebab itu, semua perkataan, semua petunjuk kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi, maka kita kedepankan Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad seorang pribadi tunggal yang ditunjuk oleh Allah, yang maksum kedudukannya, terpelihara dari kesalahan. Ketika Nabi memerintahkan kita mengikuti petunjuk orang setelah beliau tidak menunjuk Abu Bakar, tidak menunjuk Umar, tidak menunjuk Utsman, tidak menunjuk itu Ali. Sebagaimana ketika Nabi menjelaskan tentang perpecahan umat di belakang hari, kata beliau, orang yang selamat adalah yaitu mangkana ala mithli ma ana al-yawm wa ashabi. Yaitu orang-orang yang beragama mencontoh seperti aku pada hari ini dengan para sahabatku. Ketika beliau menyebut sahabat, tidak menyebut seorang pribadi dari mereka. Abu Bakar tidak maksum, Umar tidak maksum, Utsman, Ali, dan kemudian ulama-ulama setelahnya. Semuanya bisa kita ambil petunjuknya jika sesuai dengan petunjuk Nabi. Jika ada ulama lain yang membantahnya, cukup dengan hujah yang kuat yang kemudian menunjukkan kepada kita mana sunnah Nabi. Kewajiban kita adalah kembali kepada perkataan yang dilandasi dengan Al-Quran, yang dilandasi dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan seseorang sebagai ukuran kebenaran selain Rasulullah, yang semua yang dia katakan dianggap benar. Itu tidak boleh kecuali Rasulullah. Ya, kita sebagai pengikut Rasulullah, kaum muslimin, ya, maka orang yang maksum itu hanya Rasulullah. Dari sahabat terus ke bawah sampai hari ini tidak ada pribadi yang maksum. Para sahabat itu maksum kalau mereka sepakat. Maka para ulama mengatakan ijma' itu adalah petunjuk yang maksum. Kesepakatan para ulama itu dalil yang maksum, dalil yang terpelihara. Kalau ulama tidak sepakat, maka kita boleh mengambil mana yang lebih dekat kepada Al-Quran, lebih dekat kepada sunnah. Kalau terjadi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah khilafiyah, masalah yang ada hak ijtihad para ulama di dalamnya, maka tidak ada seorang ulama yang dimaksumkan. Maka salahlah orang yang menuduh orang-orang yang berusaha kembali kepada sunnah dikatakan sebagai Wahabi, yang diistilahkan sebagai pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun itu sebuah istilah yang salah, namun itu tetap juga keliru. Kenapa? Karena tidak pengikut Wahab, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab berarti bukan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdul Wahab bukan seorang yang maksum. Ibnu Taimiyah bukan maksum. Imam Syafi'i bukan maksum. Imam Malik bukan maksum. Beliau-beliau ini kita jadikan sebagai penuntun kita ke jalan Allah. Maka tidak wajib menjadikan seseorang sebagai imam.
Tapi semua para ulama adalah imam kita dalam batas-batas bimbingannya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka ahlus sunnah, ya, orang yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya adalah orang-orang yang berusaha dalam beragama ini kembali kepada petunjuk Rasulullah. Dan jalan untuk kembali adalah berdasarkan bimbingan para ulama, bukan seorang ulama, para ulama. Begitu. Maka kita tidak mengidolakan satu ulama, tidak. Baik pada hari ini ataupun ulama-ulama terdahulu. Demikian semestinya seorang muslim. Ya, jadi tidak menjadikan seseorang itu dianggap maksum sehingga kalau tidak sesuai dengan perkataan dia nggak boleh diikut. Itu keliru. Bukan itu semestinya Ahlus Sunnah. Dan orang tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali benar-benar mengakui Nabi Muhammad lah yang tak boleh diselisihi. Sunnah beliau harus diangkat. Makanya kalau sampai kepada kita sunnah Rasulullah, hadisnya sahih, wajib menerimanya. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, "Iza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Kalau sahih sebuah hadis itu mazhabku. Beliau juga berkata kepada Imam Ahmad, "Engkau wahai Ahmad, a'lam minni bil hadis." Engkau lebih banyak tahu daripada aku tentang hadis. Kalau engkau dapatkan sebuah hadis sahih, kabarkan padaku sehingga aku bermazhab dengan hadis tersebut. Kata beliau. Ini menunjukkan para ulama itu kecintaan mereka kepada sunnah Rasulullah sangatlah besar. Kaum muslimin, karena keterbatasan waktu dalam salat Jumat, ini wasiat pendek kita dalam khutbah Jumat agar kita memiliki pondasi yang jelas dan kuat di dalam beragama, yaitu beribadah hanya kepada Allah dengan mencontoh Rasulullah SAW berdasarkan bimbingan para ulama, mulai dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama sepanjang masa yang menggiring dan membimbing kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para ulama yang mengikuti petunjuk mereka. Tidak boleh menolak hadis yang sahih karena perkataan seseorang, siapapun orangnya, tetua kampungkah, pemuka negerikah, orang yang dianggap alim, orang yang dianggap berkuasa, siapapun orangnya, kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah maka itu adalah kebenaran. Jika bertolak belakang maka itu adalah kesalahan. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pengetahuan, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang diberi oleh Allah kelapangan ilmu, kelapangan akal. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di surah As-Saff telah mengutus rasulnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda wa dinil haq, dengan hidayah dan din yang benar. Maka yang dimaksudkan dengan hidayah dalam ayat ini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu dengan ilmu yang bermanfaat. Wadinul haq, itu adalah amalus saleh, kata para ulama. Jadi berarti Allah mengutus Nabi Muhammad dengan ilmu yang hak, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan mengamalkan ilmu itu yang disebut dengan amal saleh, dengan cara seperti itu maka Rasulullah bisa mengalahkan seluruh agama-agama yang lain. Oleh sebab itu kita tahu bahwa kaum muslimin ini jadi tertinggal, lemah dan kalah, tak lain dan tak bukan karena mereka meninggalkan ilmu Islam yang sebenarnya. Mereka dalam beragama tidak mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sesungguhnya. Ya, jauh daripada ilmu dan jauh daripada amal. Maka kaum muslimin ini menjadi tertinggal. Oleh sebab itu, jalan kembali untuk kejayaan Islam, baik bagi pribadi, rumah tangga, dan masyarakat, kita kembali kepada ilmu. Coba kita koreksi, sejauh mana kaum muslimin mempelajari Al-Quran, membacanya, dan mempelajari kandungan Al-Quran, mempelajari isinya dan hukum yang ada dalam Al-Quran.
dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, kitab-kitab hadis Rasulullah yang ditulis oleh banyak para ulama, yang dikumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana ya para ahli ilmu, para ustadz sekarang ini mengembalikan masyarakat kembali kepada memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah. Mestinya di masjid dipelajari Al-Quran, ya tafsir Al-Quran, terjemah Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, minimal dibacakan kitab-kitab hadis, apakah itu Bulughul Maram, apakah itu mungkin Nailul Autar, Riyadhus Shalihin, atau Sahih Bukhari dan lain-lainnya, agar kaum muslimin terbiasa dengan ilmu dalam beragama. Ya, tidak hanya modal yaitu kaum muslimin semangat untuk menegakkan Islam, akan tetapi kita tidak buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita perbuat? Semoga kita ditolong oleh Allah dan beri kemudahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ila ta'atika wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahu akbar. Aqimis shalah.